Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafsah Nur Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrij Siddiqi MAG. Saya akan membawakan tema yaitu kisah penyembelihan sapi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Sebelumnya di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah dari ayat 67 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la taskil hars musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna adribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74 ini menarik ya untuk dibahas. Karena menceritakan tentang kisah mengenai Bani Israel yang tentu bukan tanpa alasan Allah menceritakan dalam Al-Quran. Pada bagian tersebut dibongkar oleh Allah satu kisah yang darinya dapat menyimpulkan bagaimana Bani Israel dan kaum Yahudi di mata Allah dan begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan mengupas uraian tafsir pada Quran surat Al-Baqarah ayat 67-74 dengan menggunakan metode tafsir tahlili. Langsung saja kepada uraian tafsir yang akan saya sampaikan. Jadi pada ayat ini merupakan uraian tentang Bani Israel dengan aneka nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka secara sebagai kecaman atas sikap buruk mereka. Kalau ayat-ayat yang lalu dapat dikatakan sebagai uraian tentang kedurhakaan mereka mencakup hak-hak Allah secara umum, maka ayat-ayat berikut menggambarkan kekerasan hati dan kedangkalan pengetahuan mereka tentang makna keberagaman serta
bagaimana seharusnya sikap terhadap Allah dan Nabi-Nya. Jadi pada kisah ini ada seseorang yang terbunuh dan tidak kenal siapa yang membunuhnya, dan Bani Israel ini ingin tahu siapa pembunuh di baliknya. Dengan melalui ayat ini, Bani Israel diperintahkan agar merenungkan ketika Nabi Musa menyampaikan kepada leluhur masyarakat Yahudi yang hidup semasa dengan turunnya ayat. Seperti ayat ini, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Jadi jadi maksudnya yaitu apapun sapi itu, jantan ataupun betina. Jadi karena kata Al-Baqarah itu dalam arti sapi betina, tetapi menunjukkan jenis sapi. Mereka Bani Israil itu enggan melaksanakan dengan berbagai dalih. Mereka tidak percaya walaupun Nabi Musa dengan tegas menyampaikan bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Jadi mereka bahkan berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan olok-olok, bahan ejekan, atau bahan olok-olok? Bagaimana kami tidak berkata demikian? Kami memohon kepadamu untuk berdoa agar Tuhan menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Lalu engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi. Demikian lebih kurang tanya mereka yang mengandung keraguan terhadap kekuasaan Allah serta kenabian Nabi Musa. Jadi itu anggapan dari orang-orang Bani Israil yang mereka tuh merasa diejek dan diolok-olok gitu ya. Kemudian Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang yang jahil. Jadi maksudnya itu tiada yang menjadikan orang lain buah ejekan dan bahan olok-olok kecuali orang jahil, apalagi ya berkaitan dengan nyawa manusia dan atas nama Allah. Kemudian alasan Allah memilih sapi untuk menjadikan alat itu menjawab pertanyaan mereka adalah dalam rangka menghilangkan bekas-bekas penghormatan mereka kepada sapi yang suatu ketika pernah mereka sembah, dan dalam rangka menunjukkan kekuasaan Allah membangkitkan yang mati melalui sesuatu yang mati, serta membuktikan betapa luas pengetahuannya. Sebenarnya jawaban Nabi Musa itu telah cukup gitu untuk menjawab pertanyaan mereka, tapi mereka tuh tetap tidak puas atas jawaban Nabi Musa. Bahkan mereka juga mengajukan pertanyaan yang redaksinya itu mengandung pelecehan gitu terhadap Tuhan dan Nabi Musa. Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhan kita. Mereka bukan berkata berdoalah kepada Tuhan kita, namun mereka berkata berulang kali, doakanlah kepada Tuhanmu gitu. Kemudian ketika mereka bertanya yang pertama, ketika mereka bertanya sapi apakah itu, Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, pertengahan antara itu. Perintah Allah seharusnya diterima langsung gitu, langsung dilaksanakan, tetapi mereka belum beranjak mengerjakannya walau penjelasan itu sudah cukup gitu. Bahkan diisyaratkan agar tidak perlu lagi ada pertanyaan berikutnya dengan menyatakan, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Ini sebagai kelonggaran untuk mereka Bani Israel, karena semakin banyak pertanyaan yang muncul, maka semakin banyak pula jawaban yang memberi ciri dan syarat untuk sapi tersebut gitu. Dan ini pada akhirnya akan mempersulit mereka. Namun demikian mereka bertanya kembali, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Sekali lagi Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi kuning, yang kuning tua warna kuningnya. Itu maksudnya adalah warna yang lahir dari campuran antara hitam dan putih, lagi menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Konon ia juga dapat mengkilap bagaikan emas saat terkena sinar matahari. Kemudian mereka pun belum puas gitu. Mereka bertanya lagi,
mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa adanya, bagaimana hakikat sapi itu. Jawaban yang demikian jelas dan kemudian yang dianugerahkan kepada mereka belum juga memuaskan. Walaupun ketika mengajukan pertanyaan ini, mereka juga telah mulai sadar bahwa pertanyaan mereka itu mulai membosankan. Gitu. Karena itu pertanyaan mereka kali ini disertai dengan alasan dan harapan, dan dengan redaksi yang dihiasi dengan aneka penguatan. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu dan melaksanakan perintah ini. Dengan jawaban berikut, Allah memberi pelajaran kepada mereka dan umat Islam agar jangan bertanya yang tidak semestinya ditanyakan, gitu ya. Allah bukan lupa bila diam atau tidak menjelaskan, tetapi itu merupakan sebuah rahmat dan kemudahan, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang bukan pada tempatnya bisa mengandung jawaban yang memberatkan hati atau menyulitkan dalam pelaksanaannya. Jawaban Allah disampaikan Nabi Musa terhadap pertanyaan mereka kali ini sangat rinci, sehingga semakin banyak syarat atau ciri yang harus mereka cari, gitu ya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang tidak jinak, yakni belum pernah ada yang menuntun atau membebaninya dengan pekerjaan tertentu, yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak ada sesuatu padanya, yakni tidak ada tanda pengenalnya seperti cacat, belang, dan tanda-tanda yang lainnya. Di sini mereka mulai berhenti bertanya setelah tiada lagi dalih yang mereka dapatkan untuk bertanya lagi atau mengelak lagi, gitu ya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan menyangkut sapi yang sebenarnya. Jawaban mereka ini memberi kesan bahwa sebelum ini mereka itu meragukan kebenaran Nabi Musa. Setelah mereka menyembelih sapi itu, Allah berkomentar. Kemudian mereka menyembelih dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Selanjutnya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyiapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Nah, dalam kandungan ayat ini dilatar belakangi dari kisah sapi yang dikemukakan sebelum ayat ini. Latar belakang diletakkan setelah menjelaskan kisah sapi. Hal ini mungkin disebabkan karena konteks kelompok ayat-ayat ini adalah gambaran tentang sikap batin dan kecelasan orang-orang Yahudi. Qurtubi dalam tafsirnya itu menulis bahwa kisah sapi mempunyai dua sisi dalam rangka menjelaskan dua nikmat ilahi. Yang pertama itu adalah nikmat pemaafan atas sikap penundaan pelaksanaan perintah, dan kedua itu adalah nikmat penjelasan tentang siapa pembunuhnya. Menggarisbawahi bahwa mereka itu dikecam dengan dua kecaman. Yang pertama itu sikap baik, sikap tidak sopan dalam tuduh menuduh dan pelecehan, serta penundaan pelaksanaan perintah Allah, dan kedua pembunuhan yang terjadi kalau ayat-ayat ini disusun sesuai jalannya kisah. Maka tujuan tersebut tidak tercapai karena itu didahulukanlah kisah sapi yang sejalan dengan kisah pelanggaran di hari Sabtu. Kemudian ayat setelahnya yaitu maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagiannya, demikian Allah menghidupkan yang mati dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Jadi Allah menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui siapa pembunuh atau bagaimana cara menyelesaikan sengketa tuduh menuduh. Maka Allah berfirman, maka kami berfirman kepada Musa agar menyampaikan, maksudnya berfirman
maka kami berfirman, maksudnya kepada Musa agar menyampaikan kepada mereka yang bersengketa itu bahwa pukullah mayat itu dengan sebagiannya, yakni sebagian anggota badan sapi yang disembelih itu. Maka yang terbunuh bangkit hidup, maka yang terbunuh bangkit hidup untuk menyampaikan siapa pembunuh sesungguhnya. Atau dengan demikian, masing-masing telah membuktikan bahwa bukan dia pembunuhnya, sehingga tidak wajar lagi terjadi sengketa dan tuduh-menuduh. Dan demikian Allah menghidupkan yang mati dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Ayat ini menurut penganut paham rasional mengisyaratkan salah satu cara Bani Israel menampik tuduhan pembunuhan dan membuktikan siapa pembunuhnya itu dengan menyembelih binatang dan menyentuhkan tangan ke darahnya atau ke badan sapi sebagaimana telah dikutip di atas dari perjanjian lama. Siapa yang mencucinya sesuai petunjuk yang mereka tetapkan, ia akan bebas dari tuduhan. Sedangkan siapa yang enggan, maka dialah yang terdakwa. Idribuhu biba'diha, pukullah mayat itu dengan sebagiannya, tanpa menyebutkan kata anggota badan sapi. Dijadikan oleh Al-Baqai sebagai bukti bahwa ayat-ayat ini hanya merupakan satu kisah, bukan dua kisah. Dan akal manusia hanya dapat menjangkau maknanya dan menarik pelajaran darinya. Dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah, Dia menunjukkan kepada kami tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang berakal. Ayat selanjutnya yaitu kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sesekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan sikap Bani Israel setelah peristiwa yang diuraikan ayat yang sebelumnya, yaitu bahwa kemudian, yaitu setelah peristiwa itu hati kamu tidak melemah dan tunduk. Tidak juga bukti dan keterangan yang demikian jelas bermanfaat untuk kamu. Tetap hati kamu itu menjadi keras, sehingga ia menjadi seperti batu yang sifatnya keras dan kaku. Jadi pada penjelasan ayat ini yaitu menjelaskan sifat-sifat Bani Israil yang keras seperti batu, yang seperti di ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang mereka diberitahu tapi tidak langsung melaksanakan gitu. Terus menunda-nunda pelaksanaan perintah dan yang lainnya. Kemudian ayat ini tidak mempersamakan dengan besi, karena besi dapat luluh dan mencair, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi ayat ini tidak mengambil perumpamaan besi, karena besi itu masih bisa mencair. Jadi perumpamaan Bani Israil itu bisa jadi lebih keras dari batu. Dapat tidak dikatakan lebih keras, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya sehingga bentuknya berubah akibat aliran air. Dan bahkan di antaranya sungguh ada yang terbelah akibat derasnya air. Lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh atas kehendak Allah melalui hukum-hukum sebab dan akibat yang patuh diikuti karena takut kepada Allah. Demikian itu keadaan batu hati kamu, hai Bani Israil, tidaklah seperti itu. Kemudian dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang kamu kerjakan. Kata qaswah digunakan untuk menyifati benda ataupun hati. Maka maknanya itu keberadaan sesuatu dalam satu keadaan yang sama, tidak dapat berubah ke
kepada keadaan yang berbeda dari keadaannya yang lalu. Sebenarnya kekerasan hati mereka itu telah terjadi jauh sebelum ini. Karena itu kata summa, kata kemudian, di sini dipahami oleh banyak ulama bukan dalam arti yang selang waktu yang lama, tetapi ia digunakan untuk menunjukkan bahwa kekerasan hati seharusnya telah sirna setelah peristiwa penghidupan kembali si terbunuh melalui penyembelihan sapi itu. Sungguh sungguh sangat jauh bagi seorang yang berakal untuk bersikap keras kepala setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak demikian. Hati mereka lebih membatu, dan pikiran mereka itu juga semakin keras. Ada di antara makin keras gitu. Kemudian ada di antara manusia yang taat yang menilainya bahwa lebih keras dari batu. Demikian ibarat keadaan hati mereka yang menolak kebenaran. Allah menjelaskan bahwa sungguh ada di antara batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Maksudnya itu adalah ada batu yang meluncur dari ketinggian jatuh ke bawah. Hal itu berarti bahwa batu itu taat kepada hukum-hukum alam yang diterapkan Allah baginya. Bukankah batu dan segala sesuatu itu tidak dapat mengelak dari apa yang dinamai hukum-hukum alam, yang hakikatnya adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkannya terhadap Allah. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai beberapa munasabah ayat yang terkandung pada penjelasan ini, yaitu pada munasabah ayat-ayat sebelumnya yang ada pada Quran surat Al-Baqarah ada dari ayat 62, yang dimana dijelaskan itu sikap orang Bani Israel juga ya, yaitu sikap mereka yaitu menolak untuk mengamalkan Taurat. Kemudian di ayat 61 juga dijelaskan mereka melawan para nabi, terus membangkang para rasul, kemudian dan berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat 63 sampai 64 juga dijelaskan mereka juga melanggar perjanjian. Yang kemudian di ayat 65 juga kaum Bani Israel melanggar. Ayat 63 sampai 64 itu tentang melanggar perjanjian. Kemudian 65 tentang kaum Bani Israel melanggar peraturan di hari Sabtu. Jadi munasabah kali ini itu pada ayat sebelumnya itu berkaitan dengan munasabah ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 60 dari ayat 67 sampai 74 itu membahas Bani Israel gitu ya, sifat-sifat Bani Israel. Kemudian di ayat sebelumnya juga membahas tentang sifat Bani Israel. Kemudian ada kontekstualisasi ya pada pembahasan kali ini, yaitu pada ayat 67 sampai kontekstualisasi ayat dengan kondisi sekarang itu. Pada ayat 67 sampai 71 itu ada pada hati kaum Yahudi yang keras, perbuatan meragukan perintah Allah dan mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan. Mungkin fakta lapangannya itu seperti kaum Yahudi yang saat ini sering melanggar aturan Allah. Kemudian sikap ekstrim dalam beragama tidaklah terpuji. Jadi fakta lapangannya seperti bertanya tentang sesuatu yang Allah diamkan. Jadi adapun contoh lainnya dari ekstrimnya beragama seperti fanatik pada suatu pendapat dan tidak menerima pendapat yang lain. Kemudian sering mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian yang lainnya dari ayat 67 sampai 71 yang ketiga, yaitu sifat malas kaum Yahudi dan menunda pekerjaan. Mungkin fakta lapangannya seperti di Indonesia
tercatat gitu ya, memiliki peringkat pertama negara paling malas atau paling mager di dunia gitu. Tercatat pada CNN Indonesia pada 6 Oktober 2022. Kemudian pada ayat 73 sampai 74 ada pada kerasnya hati kaum Yahudi. Mungkin fakta lapangannya seperti saat ini, yaitu para Zionis Israel mempunyai kejahatan yang besar yang menewaskan 41.495 jiwa sejak 24 Oktober. Mungkin cukup sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Apabila ditemui kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.